Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pak M di ruang virtual statistik bisnis. Pada perkuliahan ke-13 ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang angka indeks. Mana ini bagian kedua setelah di pertemuan ke-12 kita sudah menyelesaikan bagian yang pertama tentang angka indeks ini. Yuk kita jaga fokus kuliahnya agar perkuliahan ini lebih bermakna. Di awal sesi ini saya coba ulang kembali tentang jenis angka indeks berdasarkan penggunaannya. Ada 3, indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Di mana ketiganya ini sudah dibahas di sesi yang pertama perkuliahan ke-12. Silakan disimak video sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, berdasarkan cara penentuannya, indeks itu dibagi 3, indeks tidak tertimbang, indeks tertimbang, juga indeks rantai. Indeks tidak tertimbang ini merupakan angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Nah, untuk indeks tertimbang ini merupakan angka indeks yang dalam pembuatannya memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Untuk indeks rantai itu sendiri merupakan angka indeks yang disusun berdasarkan interval-interval waktu yang berurutan atau angka indeks yang digunakan untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai waktu dasar. Itu penjelasannya secara singkat ya teman-teman ya. Nah, kita awali lanjutkan lagi dengan angka indeks tertimbang. Itu angka indeks tertimbang merupakan indeks tertimbang yang diberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen. Mengapa harus diberikan bobot yang berbeda? Karena pada dasarnya setiap barang dan jasa mempunyai tingkat utilitas yang berbeda. Indeks tertimbang bisa digunakan untuk indeks agregat, mana banyak komoditas sehingga setiap komoditas mempunyai bobot yang berbeda. Ada beberapa rumus yang dikembangkan untuk menentukan nilai bobot sebagai penimbang. Untuk rumus indeks tertimbang, indeks harga agregat tertimbang IHT sigma PT kali W. P di sini adalah price tahun berjalan dikalikan dengan W bobot penimbang dibagi dengan penol kali W. Penol itu price pada tahun dasar kalikan dengan bobot penimbangnya itu dikali 100. Nah, di antara rumus yang dikembangkan untuk menentukan nilai bobot sebagai penimbang ada rumus Laspeyes, di mana rumus Laspeyes ini dikembangkan karena adanya kelemahan indeks harga tidak tertimbang yang sudah kita bahas sebelumnya, sehingga membuat beberapa ahli statistik mengembangkan indeks harga yang memberi timbangan yang berbeda-beda. Ada 3 metode untuk menentukan indeks harga tertimbang yang dikembangkan oleh ahli statistik. Di antaranya Laspeyes ini. Kemudian ada nanti Paste dan juga ada Fisher. Ketiganya memberikan formula yang berbeda karena setiap ahli tersebut memberikan timbangan yang berbeda terhadap indeks harga yang dikembangkan. Nah, formula untuk indeks Laspeyes di sini EL Laspeyes sigma HT kali K0 dibagi dengan sigma H0 kali K0. HT di sini harga
tahun berjalan, H0 harga tahun dasar, K0 itu adalah kuantitas pada tahun dasar sebagai bobot. Jadi kita lihat di sini bahwa less PS ini menggunakan K0 atau kuantitas pada tahun dasar sebagai pembobot. Itu catatannya ya teman-teman ya. Nah, di sini ada contoh. Ada satu komoditas barang, pangan di sini adalah beras, jagung, kedelai, dan lain sebagainya. Harga di tahun dasar 2009 dan kuantitas tahun dasar 2009. Ini harga tahun berjalan 2011 dan kuantitas tahun berjalan 2011. Pertanyaannya, hitung indeks less PS dari kelompok pangan sebagai berikut ini. Maksud ya, dengan menggunakan tahun dasar 2009. Nah, perhatikan di sini menghitung nilai HT K0 dan H0 K0. Baik, kita lihat di sini yang kita ambil adalah dari soal H0 HT K0 karena yang dibutuhkan untuk menghitung indeks less PS itu adalah HT kali K0, H0 kali K0. Di mana indeks tertimbang less PS itu kuantitas pada tahun dasar sebagai pembobot. Jadi, ini yang kita ambil, KT-nya tidak ikut kita ambil ya teman-teman ya, untuk mempersingkat. Nah, HT kali K0, misalkan untuk beras, 7.803 dikalikan dengan 38,64, nilainya 301, 3.001.508. Ini dia. Kemudian untuk H0 kali K0. Untuk beras misalnya H0-nya 6.540, K0-nya tetap menggunakan K0 sebagai tahun dasar ya, 2009 tadi 38,64, nilainya adalah 252.706. Demikian selanjutnya untuk jagung, kedelai, dan kentang ya. Lalu ini dijumlahkan teman-teman ya. Ini dijumlahkan sebagai sigma H0 K0. Ketemu di sini 411.069. Dan ini juga dijumlahkan sebagai sigma HT K0. Ini yang kita pakai di sini. HT K0 5.003.934 dibagi dengan 411.059. Tentunya ini merupakan pembulatan ya teman-teman ya. Pendekatan ini nanti dicek lagi aja jumlahnya 69 ya teman-teman ya. Nanti dicek lagi aja. Ini juga merupakan pembulatan ya. Setelah dikali 100. Tentunya di sini masih ada koma dan sekian-sekian dibulatkan 123. Itulah indeks less PS-nya untuk kasus ini. Nah, artinya nilai indeks less PS 123 ini menunjukkan bahwa harga barang pangan dari tahun 2009 sampai 2011 kurun waktu ini telah meningkat 23%, yakni 123 dikurang 100. Jadi yang diambil adalah ini. Kenapa? Tahun dasar itu dianggap 100% ya teman-teman ya, ini tahun 2009. Jadi 23% lah peningkatannya di kurun waktu ini untuk indeks SPS. Berikutnya kita lihat tentang rumus Paschen. Nah, menggunakan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar sebagai bobot. Kenapa rumus Paschen ini muncul? Sebab sebagai indeks harga tertimbang, indeks harga less PS merupakan indeks harga dengan timbangan kuantitas pada periode tahun dasar. Karena indeks harga less PS
tersebut mengambil kuantitas di tahun dasar sebagai timbangannya, maka perubahan indeks harga less base mencerminkan perubahan harga dengan syarat kuantitas tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Namun, jika kuantitas di tahun berjalan telah berubah signifikan, baik naik ataupun turun, maka indeks harga less base tersebut kurang mencerminkan perubahan harga. Selain itu, indeks harga less base sebelumnya kita bahas terlalu memberi timbangan kepada barang yang telah mengalami kenaikan, sehingga adanya kelemahan less base tersebut, maka Paste kemudian mengembangkan indeks harga dengan memberi timbangan berdasarkan pada kuantitas di tahun yang berjalan. Dengan formula indeks Paste di sini sigma HT KT dibagi sigma H0 KT kalikan dengan 100. P itu adalah indeks Paste, HT KT itu harga pada tahun KT, kuantitas pada tahun KT, H0 harga pada tahun 0, tahun dasar, dan KT kuantitas pada tahun berjalan atau tahun KT, diberikan dengan 100. Nah, ini kita tetapkan bahwa Paste ini menggunakan kuantitas pada tahun berjalan sebagai tahun pembobot. Inilah yang membedakan dia dengan rumus less base. Kita lihat, jika dia menggunakan less base dan jika dia menggunakan Paste, kita bandingkan nanti hasilnya. Contoh soal yang sama ya, namanya hitunglah indeks Paste dari kelompok pangan sebagaimana pada contoh sebelumnya ya. Nah, di sini saya tidak ambil lagi untuk K0-nya, karena K0 itu digunakan di last base ya. Namanya saya ambil H0 HT KT, H0 kali KT, HT kali KT. Nah, menghitung nilai HT kali KT dan H0 kali KT untuk beras misalkan HT kali KT, HT-nya 7.803, KT-nya 39,45. Ini dapatkan 307.824,35. Silakan dicek lagi ya teman-temannya. Bisa aja ini ada pembulatan untuk beras H0 kali KT. Ini dengan beras ya, H0-nya 6.540. KT-nya tetap menggunakan 39,45. Nilainya kita catatkan di sini 258.003,0. Ya, ini dia. Silakan dicek lagi nanti perhitungannya. Kemudian demikian untuk selanjutnya ya. Kalikan H0 dengan KT untuk komoditas selanjutnya. Juga HT dengan KT komoditas selanjutnya di beras, jagung, kentang. Lalu jumlahkan teman-temannya, jumlahkan. Nah, ini yang disebut sigma HT kali KT dan sigma H0 kali KT. Mana bisa kita cari di sini ya, angka ini kita pindahkan layar berikut. HT kali KT 5.568,04 bagi dengan 419.721,66. Tentunya ini ada pembulatan ya teman-teman ya. Akan dicek lagi angka-angkanya, detailnya. Ini dihasilkan, tentu ini setelah dikali 100 ya teman-temannya. Hasilkan 123. Lalu ini juga pasti menggunakan pembulatan, ketemu di sini. Nah, kebetulan setelah pembulatan persis sama dengan harga indeks SPS ya.
Jadi nilai indeks pasca 123 ini artinya harga pangan telah meningkat 23% dari tahun 2009 hingga 2011. Dari 123 kurang 100. Pilih ini. Inilah kenaikannya indeks pasca dari tahun 2009 dengan tahun dasar 2009 untuk komoditas bahan pangan tersebut. Nah, kebetulan angkanya sama, tentu ini juga menggunakan pembulatan ya, namanya tidak persis bulat seperti ini. Lalu ada lagi rumus Fisher. Fisher mencoba memperbaiki formula Lespes dan Pasteur ya teman-teman ya, karena baik Pasteur ataupun Lespes menurut Fisher masih memiliki kelemahan. Indeks harga Pasteur yang mengambil kuantitas di tahun berjalan sebagai timbangan mampu mencerminkan perilaku saat ini, namun indeks harga ini juga mempunyai kelemahan. Pertama, sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan data kuantitas setiap tahun. Kedua, perubahan indeks harga ini tidak mencerminkan perubahan harga setiap waktu, karena perubahan indeks harga disebabkan oleh harga dan kuantitas. Ketiga, indeks ini cenderung memberi timbangan pada harga yang telah turun. Itu untuk pasca ya, namanya. Sehingga kelemahan formula Lespes dan pasca ini yang diambil dari setengahnya oleh si Fisher ini. Indeks Fisher merupakan akar dari perkalian kedua indeks baik Lespes dan pasca. Fisher menjadi lebih sempurna dibandingkan kedua indeks yang lain, baik Lespes maupun pasca. Rumus indeks Fisher di sini F akar dari indeks Lespes kali indeks pasca. Kita lihat contohnya. Dengan perhitungan contoh sebelumnya, hitunglah indeks Fisher dengan menggunakan tabel 1 sebagai berikut. Tabel 1 maksudnya contoh soal yang pertama tadi. Nah, tadi kita sudah dapatkan indeks Lespes 123 dan indeks pasca 123, maka indeks Fisher ini akar dari 123 kali 123. Kebetulan angkanya sama ya teman-teman, dan tidak harus sama, bisa aja berbeda ya. Kemungkinan ini dengan pembulatan yang mengarah ke sama, ya muncullah angka ini kebetulan sama ya teman-teman. Diakarkan, hasilnya adalah 123. Nilai indeks Fisher sebesar 123 menunjukkan bahwa selama tahun 2009 sampai dengan 2011 harga telah meningkat 23%. 123 kurang 100. Jadi nilai Fisher juga merupakan nilai tengah di antara indeks Lespes dan indeks pasca. Itu teman-teman ya. Nah, di sini ada soal latihan. Berikut adalah harga dan kuantitas sekelompok bahan pangan dengan tahun dasar 2000 sebagai berikut ini. Nah, di sini ada jenis barangnya. Ada tahun dasar 2000, harga tahun dasar dan kuantitas tahun dasar, dan harga tahun berjalan yaitu 2002 HT dan kuantitas tahun berjalan 2002 KT. Jadi jenis komoditasnya beras, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ketela pohon, ketela rambat, dan kentang. Nanti silakan ikuti cara-cara yang sebelumnya, pause diulang lagi untuk menentukan indeks Lespes, kemudian indeks pasca, serta hitung indeks Fisher-nya. Oke teman-teman ya, demikian perkuliahan ini untuk sesi ke-13 ini.
Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Tentu banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport video ini. Semoga di ladang pahala untuk kita semuanya. Tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di sesi berikutnya.